Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur sampai subuh ini Allah masih titipkan kita amanah umur. Mudah-mudahan nikmat umur panjang ini menjadikan kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mesti cinta dengan Nabi, kita mesti rindu dengan Nabi, karena Nabi sangat merindukan kita. Kata Nabi, ishtaqtu bi ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabat berkata, alasna bi ikhwanikum ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Kata Nabi, tidak, bal antum ashabi, tapi kalian itu sahabatku. Lalu siapa gerangan yang dimaksudkan Nabi dengan ikhwan pada hadis ini? Kata Nabi, alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka adalah orang-orang yang mengimaniku, mereka mengamalkan sunnah-sunnahku walaupun mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita insya-Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita terlahir ke dunia, lalu kemudian tumbuh kembang dewasa, punya keluarga, punya harta, punya kuasa, lalu tua, lalu kemudian mati. Lalu sebenarnya apa, untuk apa kita hidup singkat ini? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan makhluk dari golongan jin dan juga golongan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka mulai dari tadi subuh kita bangun tidur, amal pertama yang kita lakukan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian kita masuk ke toilet, kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari toilet kita pun memohon ampunan Allah Ta'ala, karena selama di toilet, tempat yang najis, tempat yang kotor, kita lidah yang seharusnya kita pakai untuk berzikir berhenti berzikir. Maka kita tak boleh menjawab seruan azan ketika kita dalam toilet. Kita juga tak boleh menjawab salam ketika dalam keadaan di toilet. Kemudian kita menghadap cermin, lalu kita mengucapkan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan penciptaanmu terhadapku, maka baguskan pula akhlakku. Jadi ciptaannya bagus, wajahnya bagus, akhlaknya juga bagus. Kemudian kita keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Melangkahkan kaki kanan. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengangkat derajat kemuliaan, langkah ketiga menghapuskan dosa, langkah keempat mengangkat derajat kemuliaan. Begitulah seterusnya. Masuk masjid, kita pun mengucapkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Tadi aku banyak salah ya Allah, semalam banyak dosa ya Allah, tanpa sadar aku banyak khilaf ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Kemudian kita masuk mendengarkan muazzin mengumandangkan azan, lalu mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kita pun mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian setelah muazzin mengumandangkan azan, kita tutup dengan doa. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajiblah atasnya syafaatku di hari kiamat. Kemudian qabliyah subuh,
Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, tentunya subuh berjamaah lebih baik lagi, Pak. Persoalannya pahala itu kan tidak nampak. Coba kalau kata Pak RT tempat ini pengumuman untuk warga sekitar Masjid Bang Raya, besok jam 5 selesai solat subuh ada pembagian duit setiap kepala 1 juta. Aku yakin jam 1 tadilah penuh masjid ini sampai ke teras-teras, kerana terbayang duit 1 juta tadi. Berhubung dah kata bayangan duit 1 juta, jadi tak tahu pahala solat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu setelah itu kita ikut kajian subuh. Salah satu cara bagi kita untuk menghilangkan fanatisme mazhab, maka perbanyak ikuti kajian-kajian menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Bahkan ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang seseorang yang dalam satu majlis ada sekelompok orang sedang mengadakan ta'lim, lalu kemudian di sisi lain ada orang yang sedang solat 2 rakaat, lalu kemudian bangun lagi solat lagi 2 rakaat, selesai terus sampai kedua-duanya yang solat selesai dan dalam waktu yang bersamaan majlis ta'lim pun selesai. Yang solat ikhlas, yang ikut majlis ta'lim ikhlas, kedua-duanya sama ikhlas. Ketika ditanya mana yang lebih baik, maka kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang mengikuti majlis ta'lim lebih baik daripada yang solat 2 rakaat tadi. Kedua-duanya sama-sama ikhlas. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang punya strata pendidikannya S1, S2, S3, SMP, SMA, itu pun salarinya, gajinya beda, Pak. Jadi kita menginginkan dunia mesti dengan ilmu, menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Termasuk ketika kita masuk puasa Ramadan, tentunya kita butuh ilmu tentang fikih-fikih Ramadan. Supaya apa? Supaya kita bisa beramal dengan benar. Ilmu ini sangat penting, maka hukumnya wajib. Ilmu, menuntut ilmu adalah ibadah. Maka ketika menuntut ilmu ibadah, konsekuensinya ketika kita sedang menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, luruskan niat. Hadis dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Niatnya mesti kita luruskan. Apa motivasi kita menuntut ilmu? Apa hanya sekedar untuk, kalau sekarang musim lagi ngetren ibu-ibu pengajian, Bu, segala pengajian ada. Setiap pengajian di kecamatan, di kabupaten rame. Apakah sekedar hanya kumpul-kumpul? Maka ketika Imam Ahmad ditanya tentang meluruskan niat ketika menuntut ilmu, yaitu menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri. Artinya ketika orang berniat menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohannya pada dirinya sendiri, maka itu adalah niat yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, luruskan niat. Ada cerita tentang meluruskan niat. Ada 2 orang murid yang sedang belajar kepada gurunya di satu tempat di bukit. Lalu kemudian selesai belajar, mereka kedua-duanya turun, Pak. Turun ke bawah. Yang pertama jadi seorang petani, yang satunya jadi pedagang. Yang jadi petani, ketika dia panen singkong, dia ingat dengan gurunya, ta'zim dengan gurunya, dikumpulkanlah hasil singkong tadi, dibawa ke atas bukit. Assalamualaikum, waalaikumsalam guru. Alhamdulillah sejak dari belajar ke guru, aku ni jadi petani guru. Dan alhamdulillah ada hasil dari hasil pertanian ini. Ini singkong, tolong cicip ke bahasa Palembangnya. Guru tadi
Dia orang yang tak mau nerima saja tanpa memberi. Lalu dia panggil istrinya, "Ustazah, tolong cari ada apa di belakang." Tak kata apa-apa, kata dia. Kata apa-apa Ustaz? Coba jingok lagi, ada tak barang yang pacak dikasih ke? Tak kata apa-apa, kata bininya. Cuman ada anak kambing be yang dikasih tetangga kemarin. Ya sudah, sini anak kambing tu. Kambing tu sini. Akhirnya ubi tadi diambilnya, kambing tadi dikasihkanlah ke murid yang pedagang, yang petani tadi. Turunlah murid ini ke bawah, lalu digendongnya kambing ini. Papasanlah dengan murid yang pedagang tadi. "Dari mana kau?" "Aku dari ngok guru." "Kambing tu?" "Aku bawa ubi sekarung, terus ke rumah guru minta cicip ke hasil panen, lalu dikasih guru kambing." Otak bisnisnya jalan, Pak. Kalau ngenjuk ubi sekarung baik dapat kambing sikok, macam mana kalau bawa ke sembako sepikap? Keluar otak bisnisnya, akhirnya dibawalah sembako sepikap ke pojok. Sampai di pojok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ketemulah, "Guru, aku ni jadi pedagang, alhamdulillah sukses. Tolong cicip ke kesuksesan ini. Ini ada sembako sepikap. Bukan macam kawan tadi cuma bawa ubi sekarung," kata dia. Akhirnya diterimalah sepikap sembako tadi. Dipanggilnya bininya, "Ustazah, ada apa di belakang?" Dia kata apa-apa Ustaz. "Coba cek dulu ada tak?" "Ada ubi sekarung," kata dia. Sini ubi sekarung itu. Akhirnya diinjukkanlah ubi sekarung ke yang ngasih sembako tadi. Langsung pingsan kawan tu. Kenapa? Niat menentukan hasilnya. Berapa banyak orang yang punya niat, tapi niat yang baik kadang-kadang dengan cara yang kurang baik. Maka yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, dawamuha wa in qalla. Ilmu yang kita dapat itu sedikit tapi terus menerus. Kita beribadah sedikit tapi continue. Dawamuha wa in qalla. Contoh, ada orang yang ketika puasa dia hoji, Pak. Dia dikejar baca Quran, khatam sampai 3 kali katakanlah. 3 kali dia khatam selama Ramadan, 3 hari sejuz, 3 juz sehari. Tapi habis Ramadan Qurannya ditaruh baik sampai berdebu 11 bulan kemudian. Dan dibaca lagi, Pak. Ada orang model macam itu. Jadi dia Ramadan dikejarnya habis-habisan. Ilmu didapat Lailatul Qadar itu keluar kalau hari-hari ganjil. Dia hari genap tidak ke masjid dia. Hari ganjil dia ke masjid. Nyari Lailatul Qadar tadi. Jadi Ramadan masuk dikejarnya habis-habisan. Baca Quran sampai 3 juz. Jadi 3 kali khatam, 5 kali khatam. Tapi habis Ramadan setelah itu Quran itu tidak pernah dibukanya lagi. Lapuk-lapuk Quran itu. Berdebu-debu sudah. Maka adwamuha wa in qalla. Sedikit tapi terus. Artinya kita belajar ilmu ini sedikit yang kita ketahui, lalu kita semaksimal mungkin mencoba untuk mengamalkan ilmu ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya, kita masuk surga bukan karena amal kita. Jadi dengan ilmu yang kita miliki, kita tidak merasa bahwa kita ini ahli surga. Dan kita masuk surga bukan karena amal kita. Nabi ketika ditanya, "Wala ana," kata Nabi, termasuk aku. Lalu apa yang menyebabkan kita masuk surga? "Illa ayataghammadani Allahu birahmati." Kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering dengar Al-Quran, "Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu wasma'u wa ansitu wa ati'u rahimakumullah." Semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun masuk surga nanti bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu pentingnya ilmu ini, maka kita terus dan terus mengikuti. Supaya apa? Supaya kita bisa tidak terjadi fanatisme mazhab, Pak. Kenapa sekarang para ustadz pun diadu domba, keluar kata-kata kotor, mencelah yang lain tanpa tabayun dan sebagainya. Maka penting bagi kita berilmu supaya apa? Supaya ketika kita beramal, amal kita betul. Maka orang yang beramal tanpa ilmu akhirnya salah, Pak. Ada 3 orang sholat
Karena tak berilmu, beramal saja tak berilmu. Dia solat bertiga, lalu tiba-tiba lagi ngimam, ada tikus campak pada depan wajah dia. Lalu keluar kalimat sumpah serapah kampung dia kan. Akhirnya kawan di belakang tertawa. Kawan sebelah yang jawab, untung aku tak ada ngomong, kata dia. Akhirnya tiga-tiganya batal galau. Kenapa? Karena dia beramal tanpa ilmu tadi. Maka kajian-kajian seperti ini perlu kita ikuti untuk menambah wawasan keagamaan kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari fanatisme mazhab. Kalau kita sudah masuk dalam kategori fanatisme mazhab, maka yang ada Bapak, kita melok pengajian cuma untuk berperang baik, untuk berdebat, berperang, ngaku paling benar. Kalau pacak surga itu kita dewek, yang lain numpang galau di surga itu. Padahal surga itu luas. Yang lain kepengen numpang di teras, senjoklah terasnya baik tak? Macam masjid ini kan luas, ada kepengen numpang di teras itu, kasihlah teras, sudah apa-apa. Ini tidak, kalau pacak surga itu dia galau, yang lain di neraka galau. Bapak Ibu yang dirahmat Allah Ta'ala, mungkin ini saja kajian subuh ini tentang pentingnya ilmu. Mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini terus dilestarikan. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahawa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan orang yang ingin mendapatkan dunia, dia mesti punya ilmu. Orang yang ingin mendapatkan akhirat, dia juga mesti punya ilmu. Maka termasuk salah satu juga yang akan menghilangkan fanatisme mazhab, yaitu kita dengan terus bersemangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang keluar rumah lalu kemudian meniti jalan menuntut ilmu, Bapak Ibu keluar rumah datang ke masjid ini lalu ikut majlis ta'lim, lalu kemudian sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah, berikan jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, sampai di sini ada yang kepengen ditanyakan, mungkin yang bisa saya jawab akan saya jawab. Ada Pak yang ingin bertanya? Seandainya tidak ada, saya ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Yang pertama sekali saya mohon maaf Ustadz bila mana pertanyaan saya kurang berkenan atau salah bertanya gitu Pak Ustadz. Ini yang saya ingin tanyakan mengenai azan tadi Ustadz. Nah, setiap azan itu misalnya seperti Ustadz bilang tadi, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Nah, kecuali tadi yang mengenai yang la haula wala quwata illa billah tadi kita jawab. Nah, apa hikmahnya di balik kita menjawab la haula wala quwata illa billahil azim setelah hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah tadi Ustaz? Cuma itu, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Menjawab azan kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah artinya mari salat. Hayya 'alal falah mari menuju kemenangan. Artinya ini memang kita lakukan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanya tentang hikmah, saya mohon maaf Pak, saya tidak tahu, tidak bisa jawab. Mungkin bisa ditanya dengan yang lain tentang hikmah kenapa bak giliran hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya mah itu Nah, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus dan nanti saya akan mencari jawabannya. Nanti boleh ditanya dengan narasumber lain. Bapak Ibu, saya sebelumnya mohon maaf, ini mungkin Bapak Ibu nyengok bawaan narasumber yang cak lesu sebenarnya. Sebenarnya subuh tadi saya ada kontak pengurus, Ustadz bisa tak batal bayi subuh ni? Aku ni terkapar di rumah, kata aku. Ustaz, kalau nak batal tolong carikan lah jam 4 mak mano, aku nak carikan gantinya kan. Akhirnya insyaAllah aku coba datang, karena memang tinggalnya di Talang Ratu ni lah Pak. Jadi setarian gas sampai ke sini kan. Iya. Jadi memang kondisinya agak kurang fit ni Pak. Jadi maaflah kalau agak kurang ini nyengok raut wajah ni kurang mana. Ya. Tapi Pak, sekali lagi pertanyaannya bagus. Aku tak pernah terfikir untuk nanyo ngapo pacak mak itu Pak. Kaki aku cari, terima kasih pertanyaannya, dan boleh ditanyakan kaki dengan narasumber lain insyaallah.
Ada yang lain? Ibu ada? Ya, sudah cukup berarti. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Dengan umur panjang ini kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Allah berikan kita kesehatan dan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna sehingga keluar kita dari Ramadan dan kita pun akan mendapatkan predikat takwa, orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعد تفرقا مغفورا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا به سوء الخاتمة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu al-hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.